Halo Indonesia, I love you full Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Guru. Ya, ini ya, saya adalah seorang muslim masakan satu-satunya di dunia ya. Di sini saya mau berbicara masalah masjid jangan dijadikan tempat untuk mengemis. Ya, saudara-saudara yang kami hormati di seluruh dunia, ini adalah kewajiban saya karena saya itu guru ya. Kewajiban saya untuk menegur semua ustadz, semua kiai, semua ajengan ya, semua haji. Jadi kewajiban saya untuk menegur saudara-saudara yang kami hormati. Marilah kita betul-betul memperhatikan tentang kehidupan ini. Jadi saya selama ini selalu gelisah, saudara. Karena apa? Karena saya perhatikan di mana-mana masjid itu banyak banget ya. Jadi masjid ini dijadikan tempat untuk mengemis, tempat meminta-minta. Ini yang saya tidak suka sama sekali. Saudara yang kami hormati, Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan, tolong didengarkan. Jadi jangan mentang-mentang membangun masjid, akhirnya di jalanan teriak-teriak bantu sumbangan untuk membangun masjid. Ya, jangan sekali-kali. Kalau hal ini Anda teruskan dan teruskan sampai nanti, ini nilai daripada umat Islam ini sudah jati nilainya. Ini kalau dilihat memang kayaknya benar. Jadi menyalurkan amal. Jadi jangan dijadikan kedok ini ya. Dengarkan Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, Pak Ajengan. Dengarkan. Alangkah malunya ya, masjid ini dijadikan tempat untuk mengemis, meminta-minta. Ya. Sehingga hanya membangun masjid aja di jalan teriak-teriak pakai speaker untuk minta sumbangan. Ini betul-betul memalukan. Malu, saudara. Seharusnya umat Islam itu gak begitu, gak minta-minta begitu. Jadi kalau macam ini Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan membiarkan ya, tidak menegur sama mereka, berarti di mana nilai daripada sholat Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan itu? Di mana nilainya? Jadi saudara-saudara kita diajarin untuk mengemis, untuk minta-minta. Memang kelihatannya baik.
Jadi saya minta tolong kepada Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajingan, kalau mendapatkan warga begitu itu tolong ditegur dan dibubarkan. Ya. Karena ini satu kemungkaran, kejelekan. Jadi tolong dibubarkan. Ini betul-betul sungguh tidak etis, saudara. Jadi jangan dijadikan ladang kesempatan. Ya. Seharusnya Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajigan itu melarang kalau ada masjid dibangun, dikasih speaker di jalanan, minta-minta kayak pengemis. Ini memalukan. Memalukan sekali. Berarti Anda itu sholat itu gak ada artinya. Tiap hari takbir, itu gak ada artinya. Jadi umat Islam itu kayaknya rendah banget gitu loh. Hina banget itu loh. Minta-minta jadi pengemis. Baik, kami minta kepada Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajingan ya, jangan dijadikan slogan ya. Ini untuk meminta-minta, untuk kehidupan. Ini sungguh tidak baik sama sekali. Ya. Makanya saya sebenarnya kesel ngelihat ini. Kesel. Jadi tolong ya kepada Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajingan, kalau melihat ada warga begitu, tolong ditegur dan dibubarkan. Karena itu citra orang Islam itu semakin jelek. Jadi pengemis, minta-minta terus gitu. Jadi tolong itu dibubarkan. Apalagi di jalan-jalan, ya Allah, diatong-atongin itu, minta sumbangan. Itu betul-betul jelek, saudara. Jelek. Gak bagus. Tolong ini ya, bagi Anda yang mendengarkan ini, tolong disebarluaskan kepada Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, dan Pak Ajingan, biar mereka mengerti dan tahu. Ini jelek banget gitu loh. Sungguh jelek banget. Terus tidak sampai di situ aja ya. Setelah masjid jadi, itu pun juga begitu. Kotak amal ya ampun banyak banget di depan, samping, kiri, kanan. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya untuk apa ini? Ya, dipasang kotak amal ya ampun sampai di rantai yang gede-gede, kanan kiri depan ada semua kotak amal. Terus belum di kamar mandi, bantulah untuk kebersihan. Ini sungguh memalukan. Jadi masjid dijadikan tempat untuk minta-minta. Sebenarnya kurang apa masjid itu? Kurang dana kek? Atau apa sebenarnya? Atau untuk korupsi? Anda sekalian ini. Saudara dengarkan ceramah Gus Miftah ya. Di Gus Miftah itu di masjid tidak ada kotak amal. Jadi tidak meminta-minta. Ini harus jadi perhatian kepada Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajingan. Jangan mentang-mentang masjid jadikan ladang untuk mengemis.
Tolong diperhatikan ini ya. Itu betul-betul saya marah ini. Marah terus terang. Saya malu sebagai orang Islam, malu saudara. Kalau lagi bangun masjid, minta halo di luar, ya Allah bantulah sumbangan. Udah masjidnya jadi di dalam kota amal, kanan kiri, ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba lihat, dengarkan Gus Miftah itu ya. Di masjid Gus Miftah itu nggak ada kota amal, itu nggak ada, infak itu nggak ada. Jadi nggak meminta-minta begitu. Itu yang layak Anda coba, ya, Anda contoh, ya. Jadi merendahkan Islam, saudara. Sebenarnya Anda itu hanya berkedok pakaian haji, kiai, ustadz dan ajengan, itu hanya kedok ada aja, ya. Berarti ya. Minta-minta kotak amal taruh kanan kiri. Udah taruh satu di pinggir, ya. Kalau memang itu di pinggir aja, nggak usah di itu. Kalau seorang dermawan ya, itu dia mencari, kalau memasukkan uang itu mencari. Nggak usah di depan pintu kanan kiri ada. Waduh, ya Allah, ini betul-betul masjid memalukan banget ini. Malu saudara. Jadi pengemis, masjid dijadikan alat, memang kurang. Untuk bayar listrik kurang. Tolong ya, Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan, ini disampaikan ke saudara-saudara sekalian semuanya. Diberitakan ke semuanya. Ini kebaikan. Jadi kita berbenah Islam, marilah kita berbenah Islam. Jangan dijadikan ladang untuk meminta-minta. Ya. Kota amal kalau perlu ngasih kota amal di pinggir aja, di pinggir. Satu udah cukup. Gak usah di depan ada kota amal. Masuk lagi kota amal, kanan kiri kota amal. Ya Allah. Ini macam apa? Sungguh keterlaluan Anda sekalian itu. Anda sebagai Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan malu. Malu terus terang. Jadi contohlah Gus Miftah itu. Di masjid Gus Miftah itu gak ada kotak amal. Jadi tidak meminta-minta. Ya, tolong diperhatikan ini. Dan tolong disampaikan kepada saudara-saudara kita semua. Tolong ini video ini disebarkan. Karena apa? Kita membangun umat Islam caranya gak begini. Malu kita minta-minta. Orang Islam itu adalah orang yang sangat sadar, saudara. Sangat sadar. Kalau memang dia ada rezeki, pasti dia nyari kotak amal. Walaupun di pinggir dia dimasukin uang. Dimasukin itu. Gak perlu di kanan kiri, depan belakang. Semua ada kotak amal. Brengsek itu namanya. Jadi masjid ini dijadikan ladang usaha. Justru saya mencurigai pada Anda. Buat apa uang masjid ini? Tolong ini disampaikan ya kepada saudara-saudara kita semua, Pak Haji khususnya, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan. Disampaikan. Jangan masjid dijadikan ladang untuk meminta-minta. Contoh Gus Miftah itu. Di masjid Gus Miftah itu ya, Miftah ya, tidak ada kotak amal.
Tapi kalau saya memperbolehkan kepada Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajingan, taruhlah satu aja ya di pojokan ya. Pojokan di pinggir aja. Nanti kalau orang dermawan itu ngasih, pasti dia nyari kotak amal. Gak perlu di depan, di samping, kanan, kiri. Gak perlu. Cukup satu. Tolong ini berita ini disampaikan ya kepada seluruh saudara-saudara kita semuanya. Jadi Islam itu bukan pengemis ya. Bukan minta-minta terus. Dengarkan ya Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajingan. Oke? Terima kasih. I love you full Indonesia.